Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nina Fujiana. Salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar. Baik, di video kali ini saya akan kembali menjawab pertanyaan-pertanyaan dari tugas di luar kelas hari ke-31. Untuk pertanyaannya yaitu tentang Bimba AIWO interview ketiga. Baik, kita langsung saja ke pertanyaannya mengenai Bimba AIWO interview. Pertama, apa prinsip utama dalam proses Bimba interview yang harus dipahami dan diterapkan oleh motivator? Jelaskan dan berikan alasannya. Nah, prinsip utama yang harus diterapkan motivator yaitu terus belajar dan berbuat baik. Nah, karena sesuai dengan tujuan utama dari Bimba AIWO ini yaitu untuk membimbing minat baca dan minat belajar pada anak usia dini secara intrinsik, sehingga sebagai motivator kita harus selalu senantiasa memperbaiki diri. Lalu motivator juga harus melakukan bentuk evaluasi pada diri agar dapat menciptakan proses bermain dan belajar yang menyenangkan bagi anak. Kedua, apa prioritas motivator dalam kelas pendekatan? Nah, di sini prioritas motivator dalam kelas pendekatan itu yaitu berdialog umum. Nah, kegiatan utamanya itu kan berdialog umum. Nah, hal ini dilakukan untuk menciptakan komunikasi dua arah, dimulai dari berdialog yang berhubungan dengan kesukaan dan kebiasaan anak. Lalu motivator juga melakukan dan memberikan permainan pada anak yang menyenangkan, kemudian memberikan rasa nyaman dan juga senang ketika anak sedang bermain dengan motivator. Ketiga, berapa lama durasi kelas pendekatan dilakukan? Nah, dalam durasi kegiatan pendekatan itu, motivator melakukan tahap pendekatan kepada seorang calon murid melalui video call itu kurang lebih selama 5 menit. Namun sebelum pendekatan ini dilakukan dengan anak, motivator bertanya kepada orang tua murid terlebih dahulu mengenai kesukaan, kebiasaan, dan karakter anaknya. Nah, lalu dalam suatu hari pendekatan ini bisa dilakukan berulang kali. Pendekatan bisa dilakukan sebanyak 3 kali atau lebih tergantung mood anak. Misalnya pagi 5 menit, siang 5 menit, dan sore 5 menit. Nah, hal ini dilakukan yaitu tujuannya agar anak merasa nyaman, kemudian senang dan dekat dengan motivator. Keempat, apa prioritas motivator dalam kelas trial? Nah, dalam kelas trial ini prioritas utamanya yaitu bermain baca-bacaan dengan materi yang disampaikan itu 4 HPK dan 4 HVS. Nah, dengan menggunakan teori bandul. Jadi, di tahap ini motivator mulai menerapkan teori bandul dengan lebih banyak bermain kegiatan baca-bacaan secara verbal, yaitu menggunakan 4 HVK dan 4 HVS yang diselingi dengan kegiatan yang berhubungan dengan afektif, kognitif, maupun psikomotorik anak. Kelima, berapa lama durasi kelas trial dilakukan? Nah, durasi trial selama 15 menit, maka kelas ini dapat dilakukan maksimal 2 anak, namun standarnya yaitu dengan 1 anak. Keenam, berapa lama orang tua murid dapat mengikuti kelas trial? Nah, kelas trial ini diikuti oleh orang tua sampai orang tua benar-benar yakin untuk melepas anaknya bermain dan belajar di Bimba AIWO. Nah, kelas trial ini merupakan tahap di mana anak dapat mengikuti kegiatan bermain sambil belajar di Bimba AIWO tanpa batas yang ditentukan sampai anak dan orang tua yakin. Ketujuh, apa prioritas motivator dalam kelas lanjutan? Nah, kegiatan prioritas atau kegiatan utama dalam kelas lanjutan ini adalah bermain baca-bacaan dengan cara yang menyenangkan. Nah, di dalam kelas, motivator menerapkan teori bandul dengan lebih banyak menerapkan kegiatan baca-bacaan yang diselingi dengan kegiatan yang berhubungan dengan afektif, kognitif, maupun psikomotorik anak. Kedelapan, kegiatan apa yang lebih prioritas antara bermain baca-bacaan dengan kegiatan menyelesaikan modul? Jelaskan. Nah, kegiatan yang lebih prioritas itu bermain baca-bacaan karena motivator dalam melakukan bermain sambil belajar di kelas, motivator itu harus menerapkan teori jam bandul dengan lebih banyak menerapkan kegiatan bermain baca-bacaan yang diselingi dengan kegiatan yang berhubungan dengan afektif, kognitif, maupun psikomotorik anak. 9. Materi apa yang dibaca oleh anak ketika bermain baca-bacaan?
Nah, materi yang dibaca oleh anak ketika bermain baca-bacaan itu yaitu yang sudah dikuasai oleh anak atau yang sudah dimainkan oleh anak agar anak merasa mampu sehingga mereka akan terus bersemangat, kemudian senang dan juga semakin terampil. Nah, jadi bermain baca-bacaan ini yaitu bermain modul yang sudah dikuasai oleh anak. Nah, jika modul anak sudah tinggi, tetap minta anak untuk membaca kembali modul yang sudah pernah dia kerjakan sebelumnya. 10. Bagaimana cara agar bermain baca-bacaan menyenangkan bagi anak? Nah, dalam bermain baca-bacaan, yaitu kita memperdengarkan bunyi huruf, kemudian bunyi kata dan dikte dengan cara yang menyenangkan. Kemudian cara selanjutnya untuk menggunakan permainan yang menyenangkan bagi anak, contohnya itu kita bermain baca-bacaan yang dilakukan secara bersama-sama. Kemudian menanyakan pada anak apa saja yang dibaca, kemudian dapat bermain kita lakukan juga dengan tebak kata seperti itu. Nah, tugas motivator itu mengarahkan anak agar berperan aktif, kemudian mengarahkan anak bukan membiarkan anak apalagi memaksa anak dalam belajar. Kita harus arahkan anak agar anak minat membaca. Nah, untuk kegiatannya ini lebih banyak dilakukan kegiatan bermain baca-bacaan. Nah, pada saat bermain baca-bacaan yang dilakukan secara bersama-sama nih, motivator mengevaluasi melalui ekspresi anak, kemudian perhatikan anak apakah anak sudah senang, semangat, antusias atau belum saat membaca. 11. Bagaimana menyikapi anak yang tidak mau bermain baca-bacaan? Nah, caranya yaitu mengendalikan anak untuk bermain kegiatan yang mereka sukai dulu, lalu selanjutnya mengarahkan kembali agar anak mau kembali untuk bermain baca-bacaan. Kita dapat melakukan kegiatan selingan terlebih dahulu agar anak senang, kemudian setelahnya supaya anak mau kembali untuk bermain baca-bacaan. Baik, itulah jawaban yang saya berikan. Saya cukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Salam Bimba. Tetap semangat dan terus belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.